hari bulan Ramadan umpamanya tidak sertai dengan mujahadah jika dapat muarek si Ramadan lain. Tapi kata orang ayat mujahadah ada kesungguhan minimal tamatul Ramadan untuk nilai kebaikannya itu kan Allah yang menilai. Sehingga ibu dan bapak, jihad itu bermakna sungguh-sungguh ya. Salah satu bentuk jihad al-qatar ya, berperang. Di zaman Rasulullah jihad sering dimaknai perang. Sebab pada masa itu Islam membutuhkan eksistensi dakwah dengan cara berperang. Karena kulturnya kan begitu. Siapa yang kuat maka dia akan menguasai. Islam tidak akan menguasai negara Arab kalau tidak dengan kekuatan. Maka hukum jihad al-qatar itu perang atau al-ghazah ya, berlaku pada saat itu. Pada konteks ayatnya jihadnya berperang termasuk persetujuan dalam berbagai hal. Kayak kata-kata ulama ya bapak ya, satu para ulama dia sudah berpendapat jihadun nafsi wal jihadul akbar wa jihadul aduwi wal jihadul asghar. Jadi jihad melawan diri sendiri itu jihad yang besar, tapi jihad melawan musuh itu jihad yang kecil. Kata terus sebagai para ulama atau saya bapak perang kita bersungguh-sungguh melawan keinginan diri kita yang bertolak belakang dengan saingan. Ini kalau orang Ramadan kan merasakan umpama beratnya gitu kan pada benar Ramadan. Jadi ketika orang masuk bab mujahadah ya tepat ya, termasuk orang bermujahadah bersungguh-sungguh di bulan Syawal. Syawalnya terakhir nih. Jika jihad melawan diri sendiri itu jihad yang paling besar. Termasuk ibu bapak ya, jihad dalam konsistensi beribadah kepada Allah. Sehingga tidak ada hadis tidak Anas radhiyallahu anhu hadis Nabi ya, dari Anas ya, dia disebutkan ya, qala Allah azza wa jalla. Jadi qala Nabi sallallahu qala Allah azza wa jalla. Nabi bersabda, terus Nabi nyarios Allah berfirman. Di hadis qudsi ya. Jadi firman Allah yang memang tidak dicatat di dalam Al-Qur'an ya. Ya hadis berupa riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi soal fikih, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayya dira'an. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Hasta itu segini, sejengkal, hasta sesikunya. Jadi ketika ada kesungguhan kita menghadap Allah, kita menghadap sejengkal, Allah masa hasta. Ras wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan ketika seorang hamba itu mendekati aku, bertakarub kepadaku dengan ibadah-ibadah, Allah sehasta, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekatinya dengan sedepak. Sedepak sekian berarti karena sebenarnya ya kan gitu nih orang yang sejengkal, sehasta,
masa depan. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan ketika seorang hamba bertakarub kepadaku dengan cara berjalan, maka aku mendekatinya dengan cara harwah, itu berjalan cepat, ya, seperti lari. Jadi Bapak ternyata pami orang ibadah ke Allah sok sana sekedar, tapi Allah mah ngabalas ku balasan anu kacida ageuna. Maka kulanggap enteng Bapak bersedekah 1.000, luar biasa itu ya. Kulanggap enteng sajam sekali sedekah 1.000 lumayan tak pasti pinuh. Kenapa Bu? Pemuda kemudiannya menjaga diri supaya terhindar dari perzinahan misalnya, terhindar dari hal-hal anu subhan. Itu berat pengorbanan, masih muda ya. Panjenengan teh keur kasep-kasepna ulah 25 tahun misalnya panjenengan teh. Berat kan itu mulai nama terpercaya sih kita. Beda usia gitu. Kan orang dulu berat ya. Tapi anak muda yang ketika mudanya belajar ya, memanfaatkan waktu beribadah, mengenai hal-hal yang maksiat luar biasa, maka dia ketika tua itu sudah terbiasa mengenai hal yang maksiat gitu ya. Baru dan orang Bapak lamun ke orang teu diajarkeun, teu dipaksa sholat, kita mau selesai sholatnya cubian ya. Kita bisa ini Bu ya, melihat refleksi orang lah. Kenapa Rasulullah itu mengatakan muru auladakum bisolati inda sab wadribuhu ila tarkiha inda asy. Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun itu kelas 2 SD, kelas 1 SD begitu. Dan pukulan ketika ia meninggalkan sholat manakala usianya sudah 10 tahun. Jadi Bapak, anak kurang 7 sampai 10 itu usia emas mengajarkan sholat supaya terbiasa. Berarti kalau anak-anak 7 tahun diperintahkan sholat, berarti umur sebelumnya sudah siap-siap ya, mengenalkan bacaan sholat, gerakan sholat. Upami tos dewasa mah hese eta teh. Aya sholat, beda bantu sholat. Tapi sholat gerakannya belum bagus, makanya sok ya Bu ya, itu penting ya. Jadi masa muda itu kan masa yang produktif ya. Tapi tidak dimanfaatkan. Itu Bapak ya ada motivasi ya, ada motivasi. Jadi kalau seseorang katanya sudah masuk usia 40 tahun ya, kemudian dia tidak taat kepada Allah, maka besar kemungkinan ia tidak taat kepada Allah sampai akhir hayatnya. Tapi ketika sebelum 40 tahun dia sudah bisa menemukan nikmatnya ibadah, dia sudah paham bagaimana dia menghambakan kepada Allah, dan sampai tua itu dia akan menjaga itu. Tapi tidak mutlak, dia motivasi aja. Itu banyak pendapat para ulama begitu. Yang mungkin ini sababaka qabla haromika ya. Nomor 2 Bapak, wasihhataka qabla saqomika. Jadi jagalah, peliharalah sehatmu sebelum masa sakit ya. Putus tedamang namanya, bujang-bujang biasa sholat, sholat ngagoler, bujang-bujang biasa saum ini fidyah gitu. Bujang-bujang biasa sa'i, tawaf ya.
kawarungnya selesai. Jadi selagi sehat pelihara. Dia lagi apa? Waktu sibuk. Bapak sih boleh kalau rencangan. Parasan tugas pergi dari rumah ke tempat kerja itu butuh waktu 2,5 jam hidupnya. Sehingga selanjutnya sholat subuh tidak nyaman. Kadang sholat dikum-dikum langsung biur pada motor. Ya. Jam 7 harus di kantor. Ya. Telat macet udah jam 9 ke kantor. Tidak bisa menikmati. Ya. Padahal dulu sebelum pindah tugas itu kan dekat ke tempat kerja. Tapi ketika subuh teh hari-hari udang saudara ayeuna sudah ibadahnya sudah meningkat, semangatnya meningkat, waktu yang sempit semuanya. Ini bagi orang yang ada luang waktu subuh ibu bapak subuh kan salse teka mana ibu muat sok deh lohor salse kene asal itu manfaatkan. Pada sahur dan kemis orang masalah saya misalnya pekerjaan untuk angkatan batu kan bisa sahur. Coba kalau bapak-bapak ada malam nanti berkurang, ya. Antara satu tidak sauna ya. Tidak. Jadi kayaknya saya berarti segala mudah. Ketika kita punya rezeki, ada kesempatan sedekah, bersedekah. Bab lamun tas sedekah, sedekah tu naon gitu. Itu. Jadi waktu itu ketika kita punya rezeki, ya sedekahkan. Misalnya, kemudian wahayataka qabla mautika. Nah ini hidupmu sebelum datang matimu. Wah udah, ya kalau sudah mati mah tamat ya, tidak ada harapan lagi ya. Memang bu, hari jatah kematian kan orang itu apalnya buat sampai Kang Yono ya, itu apa almarhum malamnya ngaji kayak ini tuhan kopi, tiba-tiba gue terusan sorenya gitu kan ngobrol nasi goreng di gerbang sekolah harus ke saya nanti tak kultum baik ya rek Parhim Ramadan ya naonnya mau dibahas gitu. Saya dipercaya kultum ngomong naon kan begitu. Tidak ada tanda-tanda. Tapi kalau sudah waktunya ya sama yang orang ibu ya. Selagi masih punya usia kita manfaatkan. Dan usia mah dicabut sampai si buruk. Kamu diurut pun kotolah ya. Tapi saya pamota ya tak gila gitu. Tapi kemarin dicabut, dicabut bagaimana? Saya gunanya